Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan belajar terkait dengan konstanta di PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Laragonya dan jalankan Apache-nya. Saya akan start seperti ini ya. Oke, kita akan coba localhost-nya sudah jalan atau belum. Oke. Nah, localhost-nya sudah jalan ya. Oke, kita akan buka untuk terminalnya. Kita akan masuk ke latihan kita. Kita cek, kita akan masuk ke CD PHP tutorial. Oke, kita cek juga. Kita akan CD 01 fundamental. Oke, kita akan buka Visual Studio Code-nya ci.enter. Oke, ini Visual Studio Code-nya sudah terbuka ya. Nah, sedikit kita sudah memiliki bahan untuk materi kita kali ini, yaitu terkait dengan konstanta. Nah, konstanta adalah nama yang menyimpan satu nilai yang tidak dapat diubah selama eksekusi. Ini hampir di setiap bahasa pemrograman memiliki yang namanya konstanta dan secara fungsi dan penggunaan sama ya. Nah, begitupun di PHP memiliki sebuah, kalau misalkan bahasa saya, variabel yang sifatnya tetap tidak bisa diubah. Walaupun namanya variabel bisa berubah, tapi ini ya bukan variabel ya. Ya sebuah nama untuk menampung sebuah nilai yang tidak bisa diubah, intinya gitu ya. Nah, untuk membuatnya kita ada bisa dengan dua cara. Yang pertama kita bisa dengan define, yang kedua bisa dengan cons. Nah, untuk mendefinisikan konstanta dengan define seperti ini, kita definisikan, kemudian kita masukkan konstanta dan nilainya. Nah, kita akan coba buat sebuah file baru ya di sini. Kita buat index.php. Oke. Kita akan buat tag bukanya. Nah, kita akan coba buat sebuah konstanta menggunakan define ya. Kita akan gunakan, nah untuk penulisan di sini perhatikan ya. Penulisan konstanta bakunya adalah menggunakan huruf besar. Nah, atau baiknya ya, kesepakatan umumnya atau penulisan bakunya ya kita menggunakan huruf besar. Kemudian konstanta tidak dimulai dengan simbol dolar. Kalau yang variabel sebelumnya kita menggunakan variabel simbol dolar ya. Kalau konstanta ini tidak perlu. Kita langsung menggunakan nama ya. Kemudian secara default konstanta adalah case sensitive sama dengan variabel ya. Konstanta juga case sensitive. Kemudian sejak versi 7 ke atas konstanta bisa menyimpan array. Nah, kita langsung coba ya. Nah, misalkan di sini saya mau membuat width. Nah, langsung di sini value-nya, isinya. Misalkan 1145px. Nah, ini isinya seperti ini. Di akhir kita definisikan titik koma. Nah, kalau enggak ini nanti muncul kayak tadi ya. Nah, setiap akhir statement dengan titik koma. Nah, dari sini kita bisa mencetaknya. Misalkan echo. Nah, kita mau mencetak width. Width-nya mau kita cetak. Nah, tinggal seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita akan buka ya. Localhost slash. Nah, kita akan menggunakan misalkan ini ya fundamental, tapi kita tidak pakai variabel. Kita gunakan konstanta. Nah, ini lihat 1145 muncul ya. Nah, dari sini. Kalau misalkan ini berusaha kita ganti, misalkan kita isi ya width sama dengan 10, ini pasti akan error seperti ini. Karena tidak bisa kita ubah kalau konstanta. Oke, contohnya ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat konstanta berupa array tadi ya. Nah, misalkan kita define. Nah, saya mau buat origin. Nah, misalkan kemudian di sini kita akan isi dengan array 0,0, misalkan seperti ini. Array kan simbolnya siku ya, seperti ini. Nah, kita misalkan mau mencetaknya, kalau di echo kita nggak bisa array ya. Kita bisanya di vardam. Misalkan originnya kita vardam dan kita tutup dengan titik koma. Oke, kita save. Nah, ini kalau misalkan kita reload,
Nah, ini ada ya. Nah, ini bisa kita tambahkan BR ya di sini. Kita tambahkan echo untuk BR misalkan seperti ini. Titik koma. Oke, kita save. Nah, ini kita refresh dia ke bawah ya. Nah, ini sebuah array yang kita buat dari konstanta. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita masuk lagi, kita bisa membuat konstanta dengan kata kunci cons. Nah, kita juga bisa membuat konstanta dengan kata kunci cons. Nah, ini cara penulisannya seperti ini. Nah, cons, kemudian nama konstantanya, kemudian value-nya. Nah, misalkan saya mau buat sebuah konstanta dengan perintah dasar cons. Cons. Nah, misalkan sales text. Baku penulisannya sama juga ya, menggunakan huruf besar 0,1 misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian misalkan saya mulai memiliki variabel gross price, misalkan kita kasih 1000 lah seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa operasikan misalkan dolar net price sama dengan, nah kita misalkan ambil dari gross price dikurangi dengan gross price dikali dengan sales tax. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini mau saya echo, kita akan turunkan dengan menggunakan break line seperti ini. Kemudian di sini kita akan cetak juga echo. Kita echo dolar net price. Nah, seperti ini kita save. Nah, kita menggunakan konstanta. Kita refresh. Nah, di sini kita berhasil ya mendapatkan datanya 900. Yang kita operasikan dengan konstanta definisinya cons seperti ini. Ini kita bisa gunakan cara seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita gunakan konstanta ini untuk array ya. Nah, ini bisa untuk array juga. Kita coba ya. Nah, misalkan ini kita buat konstanta, kemudian saya mau buat RGB misalkan ya. Oke, kita akan buat array red, kemudian green, kemudian blue misalkan seperti ini RGB ya. Nah, dari sini kita bisa cetak misalkan echo-nya kita kasih break line BR titik koma, kita echo lagi misalkan RGB kita akan ambil indeks ke 0-nya. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, kita refresh, kita dapatkan ya datanya red. Nah, ini konstanta seperti ini juga bisa kita definisikan. Nah, kemudian kita ada perbedaan antara define dan cons. Nah, kalau define adalah fungsi, sedangkan konstanta adalah konstruksi bahasa. Nah, ini konstruksi bahasa ini adalah sebuah fungsi. Define mendefinisikan konstanta pada saat runtime ini, dan sedangkan konstanta mendefinisikan mendefinisikan konstanta pada waktu kompilasi. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan define dalam kondisional. Nah, sedangkan cons yang ini tidak bisa dalam kondisional. Kita coba contohkan ya. Nah, misalkan saya memiliki variabel nilai sama dengan 1, misalkan seperti ini. Ini saya mau buat if dolar nilai sama dengan 1. Nah, baru kita akan mengeksekusi di sini. Misalkan kita akan mendefine warna. Warna misalkan kita kasih di sini pagar CCCCC misalkan seperti ini ya. Contoh saja nih. Nah, setelah itu kita mau cetak echo. Kita beri clean dulu BR supaya dia ke bawah ya. Titik koma, kemudian kita cetak lagi misalkan warna. Oke, seperti ini.
kita save, ini tidak error ya. Jadi kalau misalkan kita refresh, kita bisa mendapatkannya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan cons tadi, ini akan menghasilkan error. Misalkan ini kita buat if di sini, jika if yang sama ya, dolar nilai sama dengan 1. Nah, di sini kita buat cons, misalkan color 2 sama dengan, misalkan kita buat buah string fffff seperti ini. Nah, ini akan error seperti ini. Karena cons ini tidak bisa di dalam kondisional. Nah, walaupun dipaksakan ini akan muncul error. Kan ini kita save, kita paksa. Nah, ini tidak bisa, dia akan muncul error. Tadi ya, jadi perbedaan antara define dan cons. Nah, kita juga bisa mendefinisikan kombinasi antara konstanta dengan konstanta. Jadi konstanta ini akan digunakan untuk konstanta lainnya. Misalkan saya gunakan define. Nah, saya akan mendefine sebuah konstanta prefix. Prefix ini isinya adalah sebuah option. Walaupun ini cara ini tidak disarankan ya, karena tidak mau jadi baca untuk ininya. Dan kalau misalkan kita menggunakan linter juga ada warning ya. Misalkan kita akan define, kita akan ambil prefixnya. Nah, prefix ini akan kita jumlahkan atau gabungkan dengan string lagi underscore 1 misalkan ya. Jadi ini kombinasi string. Nah, isinya dia 1. Seperti ini. Nah, kita akan duplicate. Misalkan kita memiliki variabel lebih dari 1 ya, misalkan 3 seperti ini ya. Ininya kita ganti 2, ininya juga kita ganti 3. Nah, kita akan coba untuk mencetaknya. Ketika mencetak ini akan ada warning tidak terdefinisi ya, tapi sebenarnya dia ada. Memang tidak disarankan. Misalkan kita mau mengecho. Nah, kita akan ambil option. Nah, option juga di sini ada tidak autocomplete-nya tidak muncul ya. Option underscore 1 karena option ini sifatnya ini berada di dalam variabel, kemudian variabel ini kita kombinasikan lagi. Nah, ini akan muncul peringatan seperti ini nih. Nah, bisa kita quick fix. Nah, ini ada bisa kita tanya nih si ChatGPT. Nah, ataupun misalkan teman-teman juga bisa mendisable ini. Kita kan memiliki plugin atau extension ini ya, error lens nih. Ini teman-teman bisa disable dulu kalau misalkan teman-teman ingin ini tidak ada warningnya. Tapi memang cara seperti ini tidak disarankan ya. Karena maintenance-nya kurang bagus nanti. Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakannya. Ini datanya ada. Kita seperti ini, misalkan saya save. Nah, ini saya save ya. Kemudian kita akan refresh. Nah, 1 2 3 kita berhasil mendapatkannya. Oke. Ini juga sudah hilang warningnya ya. Kita refresh. Oke, udah jalan. Nah, ini cara kita memasukkan konstanta ke dalam konstanta lain. Ini option ini kita masukkan sebagai isi dari konstanta prefix. Nah, prefix ini kita pakai dan kita gabungkan dengan 1 2 3. Sebenarnya ya bisa saja seperti ini teman-teman butuhkan sewaktu-waktu ya. Nah, ini salah satu contohnya kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi konstanta. Jadi konstanta kesimpulannya adalah sebuah nama yang sifatnya tidak bisa diubah isinya ya ketika dijalankan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.